Jelaskan kan latar belakang PW itu mendukung kajian ilmiah untuk pelurusan sejarah dan meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi tidak ada kaitannya dengan PKI. Nah, justru dalam sejarah yang punya ada kaitan dengan PKI malah kalangan Habib Ba'alaihi Wasallaman. Jadi kami melihat di sini ada framing siasat maling pihak maling, memutarbalikkan fakta. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi ada. Kejadian ada di tanggal 27 Juli lalu, itu ada upaya penggerebekan dari Bahar bin Smith dan masanya di lokasi Soneta Record, di tempat milik daripada Kiai Haji Roma Irama, yang masih paman nisan saya juga, karena diadakan acara pelantikan pengurus PWILS se-Jabodetabek. Kita juga mungkin pemirsa ada yang sudah langganan channel ini, tapi mungkin juga ada yang baru bergabung, baru lihat. Jadi saya dari awal jelaskan dulu apa itu PWILS. PWILS itu adalah organisasi masyarakat, kepanjangannya adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Terdaftar ya? Terdaftar resmi di Kemenhukam, secara hukum jadi resmi, legal, bukan yang ilegal, sebagaimana yang sebelah. Jadi kalau yang sebelah kan atas namanya biasanya FPI. Dulunya Front Pembela Islam, kemudian dibubarkan karena ada gerakan radikal. Sekarang menggunakan lagi nama Front Persaudaraan Islam, tapi legalitasnya juga kita belum tahu, belum jelas. Nah, yang jelas kenapa ada beberapa momen ini kan tanggal 23 Juli sama tanggal 27 Juli. Kalau 23 Juli ada kasus di Pemalang. Nah, 27 Juli bentrokan itu ya. Ya, bentrokan fisik. Nanti kita jelaskan juga ke masyarakat. Jadi perlu diketahui dulu kata Perjuangan Wali Songo Indonesia, ya artinya organisasi kami ini upaya meneruskan perjuangan dakwahnya Wali Songo di bumi Nusantara, di Indonesia ini. Nah, Laskar Sabilillah ini ya, Sabilillah ini selain berjuangnya di jalan Allah, juga merupakan singkatan juga dari 9 Aulia Allah. Jadi terkait sekali dengan perjuangan dakwah Wali Songo. Nah, kenapa harus dilanjutkan? Karena yang tadinya kita awalnya kebanyakan dari kita secara kultural, secara struktural, berkiblatnya melalui Nahdlatul Ulama, NU. Tapi kami menyayangkan ada gerakan-gerakan dari pihak lain yang sudah menyusup ke NU, sehingga pasca 1 tahun NU itu kami khawatir kalau ada beberapa pihak yang bukannya bangkit. Nah, ulama kan artinya ulamanya harusnya bangkit gitu, sadar. Kami khawatir malah kalau ada yang tertidur, naumul ulama. Nah, kami khawatir ya, artinya ini ada yang tentunya kan tuh masing-masing punya pendapat. Tapi yang jelas sebelum PWI ini hadir, ini juga dilatar belakangi karena sebelumnya ada suatu golongan di Indonesia ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi, yaitu para Habib Ba'alawi Wasallaman. Nah, latar belakangnya mereka ini sedari dulu menyalahgunakan nasabnya untuk bertindak zalim kalau menurut pendapat kami. Jadi mereka mengaku cucu Nabi, ya Rasulullah kan sebenarnya figur yang suci, yang maksum, yang rahmatan lil alamin. Nah, ini ada yang mengaku keturunannya, mengaku ulama, mengaku habib, berjubah, bersorban, tapi yang ditampilkan ke masyarakat, mereka gemar mencaci maki, ujaran kebencian, merendahkan pihak lain. Jadi ada ajaran mereka menyatakan berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada kiai yang alim. Mereka juga merendahkan kaki kotornya habib yang maksiat, yang bodoh lebih utama daripada kepala kiai yang bersorban. Mereka juga ada yang mencaci maki pemimpin kita zaman dulu, Gus Dur disebut buta mata buta hati, Pak Jokowi disebut Jokodok, dan lain sebagainya. Ada juga Kiai Maruf Amin juga pernah dihina ulama babi. Nah, itu kan hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan juga sebenarnya kita prihatin karena tokoh-tokoh yang dihina ini kepala negara, bukan orang sembarangan. Kepala negara dihina, ulama kiai dihina. Jadi kalau petinggi-petinggi bangsa kita ini saja direndahkan, bagaimana dengan rakyat kita yang lain? Kita juga lihat rakyat-rakyat kita ini ada yang ditanda kutip diperbudak secara spiritual, ada yang sampai sujud cium kaki, ada yang sampai wanita-wanita pribumi itu dilecehkan. Jadi kami sangat prihatin. Dan juga adanya pembelokan sejarah juga.
Wali Songo itu dibelokkan sejarahnya seakan-akan dari Yaman. Nah, kemudian mereka juga ada klaim menyatakan bila mana tidak ada kalangan Habib Ba'alawi, itu orang Indonesia masih nyembah pohon sama batu. Nah, akhirnya hal-hal seperti ini membuat pihak kami meneliti. Nah, awalnya ada saya dengan Kiai Madin Usman. Kalau Kiai Madin Usman meneliti tentang betulkah nasab mereka tuh terkonfirmasi bersambung kepada Nabi. Nah, saya juga meneliti apakah Wali Songo itu bagian dari kalangan Ba'alawi juga atau bukan. Gitu. Nah, itu dari tahun 2022 akhir, kemudian sudah terpetakan masalah dan sudah Kiai Madin Usman Al-Bantani sudah menyatakan bahwasanya nasab para Habib Ba'alawi Wasallaman secara penelitian ini tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Nah, beliau menelitinya dari kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah. Nah, kalau saya juga meneliti juga bahwasanya jadi tidak betul bahwasanya Wali Songo keturunan jalur Ba'alawi muasal Yaman. Dan tidak betul juga kalau ada klaim dari kalangan Habib, kalau tidak ada Habib Ba'alawi muasal Yaman, orang Indonesia itu masih menyembah pohon dan batu. Karena orang Indonesia, orang Nusantara ini sudah masuk Islam lebih dulu, bahkan sebagai umat yang paling banyak, umat Islam terbanyak di dunia, banyak masuk Islamnya lewat jasa Wali Songo dari abad 14 ke selanjutnya. Sedangkan pihak Habib Ba'alawi muasal Yaman ini datangnya baru sekitaran ada abad 19 dan juga ada yang sedikit di abad 18. Di masa penjajahan Belanda, di masa didatangkannya oleh jalur VOC Belanda. Jadi beda jalur, dan juga kita menemukan data bahwasanya keluarga Wali Songo itu ada yang datang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko. Dalam data Jogja juga tercatat untuk jalur Silsilah Panengan itu di data Serat Sarasilah Leluhur ing Kadenurian Jogja. Nah, juga ada jalur yang semisal ayahnya Sunan Ampel itu Mahdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand Uzbekistan yang nasabnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi sama sekali beda jalur. Sementara dengan mereka dari Hadramaut Yaman. Hadramaut Yaman. Jauh kan ya, Maroko dan apa Uzbekistan. Betul. Dan tidak sesuai dengan data internal Nusantara. Nah, torikohnya pun juga berbeda. Kalau misalkan dari yang Maroko itu torikohnya mendatangkan di Nusantara torikoh Qadiriyah, Syaziliyah, Rifaiyah. Kalau yang dari Uzbekistan menurunkan torikoh Kubrawiyah, Syatariyah, dan juga Naqsyabandiyah. Tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah, tidak ada yang bertawasul kepada Muhammad Faqih Muqaddam leluhur mereka, adanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, kajian ilmiah keimat pun juga bukan merupakan sebuah fitnah atau pencemaran nama baik, atau misalkan ada yang mengklaim itu sekedar ujaran kebencian, kemudian sifatnya iri dengki dan lain-lain, menghakimi. Ya, ini sifatnya sebenarnya ini merupakan counter secara ilmiah pula. Artinya kita tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, terus, sebenarnya para Habib duluan. Terus terkait dengan yang di Depok kemarin, narasi-narasi Bahar dan para EPI itu kan yang sebelumnya FPWLS itu kan dilabeli PKI, kemudian dilabeli memecah belah umat. Nah, ini kan ada pelabelan baru Gus yang kemarin. Betul. Menghentikan pengajian ini sebetulnya apa sebenarnya? PWI kok dikuyo-kuyo terus gitu loh. Baik, jadi yang tadi saya juga jelaskan kan latar belakang PWI itu mendukung kajian ilmiah untuk pelurusan sejarah dan meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi tidak ada kaitannya dengan PKI. Nah, justru dalam sejarah yang punya ada kaitan dengan PKI malah kalangan Habib Ba'alawi Wasallaman. Jadi kami melihat di sini ada framing siasat maling pihak maling, memutarbalikkan fakta. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Nah, bahkan ketika di tahun 1965 mereka gagal, nyatanya kalangan mereka ya, itu di tahun 1967 berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan. Hingga sampai dengan tahun 1990, tapi partainya pun masih ada sampai dengan sekarang dan dipimpinnya pun oleh kalangan Habib Abdurrahman Assegaf. Partai komunis ini. Partai komunis sosialis yang Yaman ini. Nah, jadi kan nih karena mereka biasa memutarbalikkan fakta, mereka menyatakan seakan-akan PW ini PKI diakibatkan dalam pandangan mereka mau membubarkan acara pengajian. Nah, ini perlu kita sampaikan. Acara di tanggal 23 di Pemalang itu yang PWI tolak
bukan acara pengajiannya, bukan acara haulnya, bukan acara keagamaan. Jadi karena kami bukan PKI yang menolak itu. Yang kami tolak adalah ceramah dan kehadirannya Habib Rizik Syihab. Bukan karena semata-mata karena beliau Habib kita tolak, tapi kebiasaan pola rekam jejak historisnya ini perlu diwaspadai bersama bagi umat, karena biasa ceramah dengan ujaran kebencian, provokasi, radikal, dan juga bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, jadi nggak jauh-jauh sebelum yang kemarin tanggal 23 Juli saja, di bulan Ramadan, dia sudah ceramah yang sifatnya ujaran kebencian, Mas Awe. Juga caci maki monyet, dan di situ juga mengatakan asah golok, asah curit, siapkan senjata. Ngajak perang ya? Ngajak perang. Jadi bukan soal pengajiannya, bukan soal tapi pengajian. Si Rizik Syihab yang ditolak. Si Rizik Syihab, dan juga bukan karena Rizik Syihab itu sebagai Habib kita benci, bukan, tapi karena dia punya rekam jejak record yang negatif, yang bisa memecah belah anak bangsa dan mengajak perang. Dan ada jejak digitalnya? Ada bukti rekam jejak digitalnya. Sehingga masyarakat Pemalang, sebagian besar masyarakat Pemalang, khususnya ada yang PWLS ini ya, khususnya yang anggota PWLS menolak, karena ini kalau sampai dengan ceramah di Pemalang itu bisa memprovokasi warga masyarakat untuk menyebabkan ujaran kebencian. Apalagi kan sudah biasalah beliau seperti itu. Nah, sebenarnya juga sudah ada perjanjian dengan pihak yang menolak dengan pihak pengamanan setempat di Pemalang itu. Di Pemalang yang kami dapat kabar itu sudah ada kesepakatan tidak naik panggung. Nah, tapi perjanjian Rizik tersebut, Rizik Syihab tidak naik panggung dan tidak juga ceramah, tapi ternyata tetap ceramah dan tetap naik panggung, sehingga memancinglah emosi. Nah, dan PWI sendiri ketika terjadi di sana itu bukan bagian yang menyerang, jadi bukan PKI dan juga tidak menyiapkan senjata tajam. Dan justru sebaliknya. Jadi PWI itu hanya sifatnya berupaya menyampaikan aspirasinya dengan aksi damai. Hanya membawa perlengkapan bela diri itu hanya tongkat saja dengan tangan kosong, dan sifatnya melakukan demo-demo yang sifatnya penolakan. Dan ketika ada perjanjian ternyata dilanggar. Nah, ketika ada masa-masa sifatnya sedang negosiasi, dari masa FPI ada yang melempari batu. Menyerang duluan dengan melempari batu dari kejauhan. Dan terbukti korban fisik yang terjadi itu ada dari pihak PWI terkena bacokan. Nah, jadi artinya di sini bukan PWI lah yang PKI, bukan PWI lah yang zalim dengan senjata tajam, bukan PWI lah yang sifatnya mau menolak pengajian, bukan, tapi menolak ceramahnya daripada Habib Rizik Syihab yang biasa radikal. Nah, sehingga terbukti dengan korban yang berjatuhan tuh korban bacokan, itu artinya dari pihak FPI itu yang membawa sajam. Nah, sajam juga. Kalau seandainya waktu itu yang naik panggung itu bukan si Rizik Syihab, atau mungkin ustadz lokal, walaupun dia muhibin, gimana kira-kira? Bagi kami tidak ada masalah selama tidak ada rekam jejak recordnya yang negatif kepada publik, yang tidak mengajarkan ujaran kebencian, yang tidak mengajarkan hal-hal yang khurafat. Karena kan kita juga Habib Balawi ini selain ada yang jalur mengajarkan radikalisme di Nusantara yang sifatnya juga mengajak kebencian, tapi juga ada yang sifatnya juga mengajarkan kesesatan-kesesatan khurafat yang halu-halu. Misalkan mengajarkan Rasulullah saja kan kita tahu Mirajnya Isra Mi'raj 27 Rajab. Ini mereka mengklaim leluhur mereka Fakih Muqaddam Mirajnya 70 kali per hari. Ada juga yang mereka ketika pertanyaan man robuka harusnya dijawab Allah, malah Habib Abdul Al-Haddad. Man nabiyuka harusnya Nabi Muhammad SAW, dijawabnya malah Habib Abdul Al-Haddad. Begitu ya, sampai seperti itu ya. Nah, kami intinya sebagai pihak masyarakat, PWI kan juga membantu masyarakat kalau ada ceramah-ceramah yang tidak mendidik, yang bisa menyesatkan, yang bisa memecah belah disintegrasi bangsa, kita punya hak untuk mengungkapkan aspirasi kita untuk menolak hal seperti itu. Dan PWI siap mendukung masyarakat untuk menolak hal tersebut. Tetap yang fokusnya itu PWLS, kan kebetulan jenengan juga pengurus ya. Betul. Itu biangnya si Rizik Syihab itu pokoknya ditolak aja, titik ya. Betul. Bukan masalah mau membuarkan pengajian. Bukan. Apalagi terus ditambah-tambahi dicap atau dimerki, dilabeli PKI itu ya. Iya, betul. Dan juga bukan pula kami pemecah belah bangsa, justru mereka lah. Justru bagi pandangan kami, PWI ini justru membela anak bangsa, marwah anak bangsa, dan juga kita bela negara. Karena faktanya dari pihak
Pak Rizik Syihab ini yang biasa ceramah-ceramah radikal, integrasi bangsa, mencaci maki para pemimpin dan lain sebagainya, yang harusnya untuk demokrasi ini cukup mengkritik. Kita sudah punya wakil rakyat, kita sudah punya MPR, DPR, sudah ada media. Tidak perlu dengan cara caci maki, tidak perlu dengan cara ujaran kebencian, tidak perlu dengan cara memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah yang nantinya itu akan malah merugikan bangsa kita sendiri.